Assalamualaikum, Bray. Kita ketemu di acara perdana kita ngukir. Mikir, Mikir. Ya, ngukir, ngobrol untuk berpikir. Apa itu ngukir? Biar dijelaskan partner hidup saya, tapi bukan partner kehidupan saya. Wih, mantap. Yaitu Zainal Abidin. Terima kasih Silakan, Mas Santo. Ngukir, ngobrol untuk pikir. Jadi kita akan mengulas kajian topik yang terkini, yang terhangat. Kita akan kaji secara faktual. Kita akan ngobrol, kita akan berpikir. Tapi kesimpulan akhirnya kita serahkan kepada netizen sekalian. Netizen dong. yang terhormat. Netizen yang terhormat. Oke. Sekarang kita mau ngobrolin apa nih, Nal? Oke. Untuk hari ini, nah kita lihat nih. Ya. Tanggal 12 Agustus 2020. Oke. Isu yang paling terkini dan terhot adalah sore tadi Apa itu? drummer band SID Jering ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan oleh Mapolda Bali. Pantes. Tadi kok banyak tagar Save Jering. Bebaskan Jering. Bebaskan Jering. Betul. Di mana-mana tadi tak lihat Kiki opo, Kiki kok banyak Save Jering, bebaskan Jering. Ya. Itu ini mana Jering ditetapkan Iya, tersangka. karena kasus yang Jering, ingat nggak Mas? Kasusnya Jering yang minggu lalu ketika Jering dilaporkan oleh ID. Iya. ID Bali melaporkan Jering ke Mapolda Bali. Yang kemarin masalah Covid. Yang minggu lalu Jering diperiksa sebagai terlapor atau saksi. Iya. Tadi nih hari ini Jering ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan di rumah tahanan di Mapolda Bali. Saya tenang. Itu kenapa kok bisa tiba-tiba loh ditangkep itu loh, maksudnya Bukan ditahan. ditahan kan, Ya. maksudnya ditahan. Itu mau gimana ceritanya? Gini. Apa yang salah dari Jering gitu loh maksudnya? Tapi kita coba awalnya Jering ini kenapa sih? Lah iya, Nah, yang salah itu kenapa apa? gitu kan? Jering itu ID ketika data yang saya baca ya, ID melaporkan Jering itu dari atas dua pasal, atas dua dugaan tidak pidana. Yang pertama adalah pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Yang kedua adalah pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Tak jelasin dikit Mas ya. Iya, tapi alon-alon ya. Siti ya Mas. Iya. Undang-Undang ITE itu Undang-Undang nomor 19 tahun 2016, perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 Iya. tentang informasi transaksi elektronik. Yang pertama Jering itu dilaporkan pasal 28 ayat 2 Mas. Itu tentang Pasal apa itu? ujaran kebencian. Wah, Jadi ITE ya. ITE, ujaran ya. kebencian itu kita ketika mendistribusikan, mentransmisikan, mendapat diakses suatu informasi yang bermuatan ujaran kebencian yang mengakibatkan perpecahan atau ada unsur saranya, itu pasal 28 ayat 2. Ya. Ancaman hukumannya Mas 6 tahun. Lumayan Pasal loh. 45 Jadi A. kalau aku misal Undang-undang ngomong ITE. nggak cocok terus diujaran kebencian ya lumayan ya hukumannya. Ya, tapi kan itu Tapi ngeri tapi ya. ada yang lebih ngeri lagi pasalnya, pasal 27 ayat 3. Itu mendistribusikan, mentransmisikan, mendapat diaksesnya suatu informasi yang memuat unsur penghinaan, Ya. unsur pencemaran nama baik. Tapi hukumannya emang lebih rendah dari pasal tadi Mas. Ya. Hukumannya yang pasal 27 ayat 3 tuh 4 tahun. Wih, nge-share berarti. Nge-share ya. Maksudnya gini, aku nge-share nih Mas. Mas Santo nggak terima. Zainal nih udah menghina aku nih. Nah, itu kena Mas. Kita balik no Jering ini. Ya. Jering. Itu gimana? Maksudnya dia tuh kan ngomongnya apa sih sebenarnya? Waktu sak tahu deh sarungku ya, gimana? Dia ngomong tentang ID. ID itu kalau nggak salah kacungnya WHO gitu lah. Biar nggak salah Mas ya. Ya, coba kita baca ya. Ya. Postingannya tuh menyampaikan begini. Gara-gara bangga jadi kacung WHO, ID dan RS seenaknya mewajibkan semua orang yang akan melahirkan di tes CF19. Covid mungkin maksudnya ya. Sudah banyak bukti jika hasil tes sering ngawur, kenapa dipaksakan? Kalau hasil tesnya bikin stres dan menyebabkan kematian pada bayi atau ibunya, siapa yang tanggung jawab? Tanda tanya. Nah, caption dari itu kan dia
tulisan, bentuk gambar, habis itu ada captionnya, bubarkan ID, tanda seru. Saya nggak akan berhenti menyerang kalian. Ikatan Dokter Indonesia. Sampai ada penjelasan perihal ini, tanda seru, emotikon babi. Rakyat sedang diadu domba dengan ID atau RS, tanda tanya. Tidak, kapital titik. ID dan RS yang mengadu diri mereka sendiri dengan hak-hak rakyat. Nah berarti ini Nal, maksudnya apa ini? Kalau kayak begitu ya, gak sih salah sih Nal sebenarnya. Kalau menurutku loh ya. Oke. Kenapa? Orang itu kan nyinyir, maksudnya banyak yang nyinyir lebih parah daripada ini tuh banyak. Maksudnya Mas Santo nyinyir apa kritik? Nyinyir kritik, maksudnya kan bahasa kerennya kan nggak tahu ya. Nyinyir sama kritik sekarang beda-beda tipis masalahnya ya. Nah, kritiknya sama jering ini kan. Jering. Menurutku sih sah-sah aja sih menurutku lah ya. Kalau kita asal yang perut tidak bisa menipu. Terus. Ya, tadi menurutku sah-sah aja. Karena kenapa? Kok isok sah itu loh ya. Ya ini kan instansi yang dikritik gitu loh. Kan wajar itu orang di mana-mana di restoran terima kritik dan saran gitu kan ya. Ini kan harusnya begitu. Tapi kita harus kaji ya. Undang-undang ITE itu memang problematika. Ya. Karena banyak di dalamnya itu pasal karet. Pasal 273 itu pasal paling karet itu. Contoh, dia lebih dikenakan di pasal 28. Jadi ketika kita memposting sesuatu, mengunggah sesuatu di sosial media, ketika unggahan kita itu bisa menimbulkan kontroversi, kita bisa menimbulkan bahwa, contoh nih, apakah di postingannya Jering itu bisa menimbulkan masyarakat antar masyarakat pada akhirnya benci sama ID, benci sama RS. Ada nggak potensi tersebut? Ketika ada potensi tersebut, ketika ahli juga menyatakan bahwa unsur tersebut terpenuhi, deliknya sempurna. Oh, kayak modelnya gitu loh. Menggiring opini cek benci sama ID gitu modelnya. Betul ya, ini kajian ya, ini kajian kita ya. Yaitu maksudnya ketika memang itu ada ya ada. Terus itu untuk pasal 28 ayat 2. Kalau untuk pasal 27 ayat 3-nya adalah Nal, kalau ngomongin hukum yang pelan-pelan gitu loh ya, beradab gitu loh. Pakai gunakan bahasa manusia. Kan dari tadi bahasa manusia, Mas. Jadi gini, kalau untuk yang pasal 27 ayat 3 itu lebih subjektif. Jadi kira-kira masih terhina enggak ketika disampaikan bahwa dirinya kacau. Tapi menurut saya dengan status Jering saat ini sudah ditahan, berarti karena penahanan itu hanya bisa dilakukan kepada tindak pidana yang ancaman hukumannya di atas 5 tahun atau ditentukan khusus oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, Jering ini dia ditahan karena dasarnya pasal 28 ayat 2 karena ancaman hukumannya 6 tahun. Wis jare gini. Itu kan ya sebenarnya gak setuju aku kenapa kok dibawa cepet gitu loh. Maksudnya kayak kata-kata gitu aja langsung dihukum. Sekarang gini, itu kan langsung ditahan nih Nal. Minggu lalu diperiksa. Iya, periksa kan ditahan. Emang cepet gitu Dan. Lazim maksudnya. Iya. Itu lumrah kan bahasa. Kalau kita ini agak serius aku Mas ya. Iya. Jadi gini Mas, kalau untuk criminal justice system seharusnya polisi memang geraknya cepat. Jadi kalau dibilang ini lumrah aja. Berarti lumrah. Maksudnya, apresiasi ke polisi nih kan. Untuk kerja yang cepat ya apresiasi. Cuma ketika Mas Santo tanya lazim nggak nih? Iya. Itu harus ada perbandingan dong. Ya kan? Apple to apple. Apple to apple dengan konteks permasalahan yang sama. Contoh ini kan Mapolda Bali. Ada juga perkara di Mapolda Bali yang kami dampingi Mas. Saya kan juga pengacara. Yang kami dampingi ada perkara Undang-Undang ITE juga pasal 28 ayat 2 juga ujaran kebencian yang mengandung sara. Itu laporan polisinya tahun 2017 Mas. Tahun 2017. Saksi semua sudah periksa, saksi fakta udah periksa. Saksi ahli udah periksa, ahli agama, ahli bahasa, ahli IT, ya kan? Semua udah diperiksa Mas. Semua udah diperiksa. Cuci piring nggak ada? Nggak. Semua udah diperiksa. Bayangin Mas, laporannya tuh Desember 2017. Ya. Sampai sekarang 2020, tersangka pun belum ada Mas. Lumayan loh. Ya, jadi ketika tanya lazim apa enggak? Ya, itu kan bisa kita simpulkan nanti ya. Maksudnya lazim atau tidak gitu loh. Polisi bisa mengattention yang perkara saya. Ya. Itu perkaranya terkait Mas Zainal cepat selesai. Amin. Dan bisa tidur dengan seperti itu. Nah, jadi ketika kembali ke pertanyaannya lazim enggak lazim, bisa dikatakan enggak lazim juga. Tapi tidak ada yang dilanggar gitu maksudnya. Ya, cuma ketika kita bandingkan dengan perkara yang lain, kenapa kok berbeda? Iya. Sita, kasusnya sopo kok kayak curhat.
Itu kasus yang persekusi Ustadz Somad. Oh, yang 2017. Wis suwi Gunal. Iya. Itu yang terlapornya itu ada oknum anggota DPD, ya kan? Ada pihak-pihak lain gitu kan. Itu banyak terlapornya juga ada banyak gitu. Aku berdoa sama Allah semoga kasusnya ini menggerakkan polisi untuk bergerak cepat, Nal. Iya kan maksudnya kenapa berbeda? Karena kita harus berharap sama Allah, Nal. Oh iya betul. Jangan berharap sama manusia, kamu akan kecewa hasilnya. Betul. Cuma kan sistem hukum kita mengenal equality before the law. Ya. Semua orang sama di hadapan hukum. Lah, Jering ini kan sama dengan oknum anggota DPD. Bapak polisi, tolong didengarkan Mas Zainal saya ini. Sekarang kan dikit-dikit laporan, dikit-dikit laporan, dikit-dikit main lapor. Sini kamu gak terima aku dibilang anjing gitu misalnya ya kan gitu. Gak terima aku dibilang seperti ini gitu. Nah, terus kan ini keresahan sebenarnya. Aku resah ya Allah. Oh, kenapa sih kok ngomongin ini aja gak boleh, kan resah. Ini mau ngomongin sesuatu yang gerutu itu loh, Nal. Dalam hati kan kritik kan harus dilampiaskan. Itu sih bener sih ngobrol. Gini. Pertama, kita Indonesia adalah negara hukum. Ya kan? Iya. Indonesia adalah negara yang berasaskan demokrasi. Iya. Kritik itu adalah hal yang penting. Betul. Kritik itu boleh. Lah kan negara demokrasi. Iya, kritik itu boleh. Masa gak boleh kritik? Standar bahwa negara demokrasi ini sudah berhasil adalah pengkritik itu tidak dibungkam. Ya. Itu gak boleh pengkritik dibungkam. Cuman kita punya koridor hukum, kita punya koridor norma-norma moral, dan ada norma-norma agama. Dalam hal kita mengkritik, dalam hal kita bersosial media, contohnya dalam konteks ini ya, dalam hal kita bermuamalah, kita harus mengedepankan namanya nilai agama, kita harus mengedepankan namanya nilai moral. Nah, kan gitu. Setuju. Ya kan? Jadi pernah aku dengar itu tahu pepatah itu ya, pepatah apa hadis gitu ya. Kalau menasihati itu harus secara pribadi. Iya. Nah, itu akhlaknya ya. Akhlaknya. Ya, terus ketika ada masalah, jangan langsung umbar, tabayun. Nah, klarifikasi. Bermusyawarah. Loh, kita kan masyarakat Indonesia yang berasaskan Pancasila, ya kan, yang bertabiatkan musyawarah, ya mengutamakanlah musyawarah. Ketika ada masalah, oke lah, ada masalah nih, tabayun, klarifikasi. Berbicara dari hati ke hati. Tapi yang paling penting gini. Kritik itu boleh, tapi asalkan tolong jaga norma, tolong jaga moral. Jadi gini, kadang substansi kita tuh benar, tapi ketika cara kita menyampaikannya salah, orang tidak akan menilai substantif. Ya. Orang bilang, salah dia, caranya udah salah. Oke. Kan tergantung jadinya. Betul. Seperti itu loh. Jadi misal nih ya, si Jering ini bisa nggak sih dia jangan ditahan gitu loh, maksudnya jangan ditahan di rumah saja gitu, bisa gak sih sebenarnya? Kayak program pemerintah kita di rumah saja. Ya. Gini. Menurut hukum acara pidana, Jering itu bisa mengajukan penangguhan penahanan. Penangguhan penahanan itu diatur juga dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Istrinya bisa jadi penjamin, pengacaranya bisa jadi penjamin, keluarganya bisa jadi penjamin, menjamin bahwa Jering tidak akan lari. Ya. Jering tidak akan kabur, Jering akan proaktif, ya kan? Atau juga bisa menggunakan jaminan uang. Itu dibenarkan dalam undang-undang. Ya kan? Berapa, Nal? Kalau kira-kira duitnya? Enggak, itu tapi kembali lagi. kan pengen tahu, Nal. Enggak, itu tapi kan kembali lagi bahwa itu adalah hak subjektif dari penyidik untuk bisa memberikan penangguhan penahanan atau tidak. Nah, tapi masyarakat yang perlu pahami bahwa kenapa Jering itu ditahan, karena pasal yang diduga Jering itu ada pasal yang ancaman hukumnya di atas 5 tahun. Jadi makanya dia ditahan. Oh, gitu kalau di bawah 5 tahun nggak ditahan ya, proses di rumah saja. Kalau di bawah 5 tahun itu adalah pasal yang ditentukan khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Contoh di bawah 5 tahun tuh penganiayaan tuh di bawah 5 tahun, penganiayaan biasa. Tapi penganiayaan tuh boleh untuk ditahan. Ya, gitu. Yes, kalau kayak gitu aku berharap Jering sama Idi ini damai aja lah. Nal, duduk bersama, bermusyawarah, diomongkan dari hati ke hati, dari mata ke mata, kan gitu kan. 4 mata, 6 mata, 7 mata. 4 mata lah ya kan. Tapi Idi matanya banyak. Ya, itu jadi aku berharap Nal, biar nggak ada lah bisa kritik ya, yang dikritik menerima. Tapi kan gini, gitu ya, tapi gini Mas Santo.
perlu ya juga dipahami ini biar masyarakat juga paham tapi kita harus mengedepankan asas presumption of innocence, asas praduga tidak bersalah. Kita tidak boleh menyatakan jering itu tersangka, berarti kan lagi disangka. Dulu terduga, lagi diduga, sekarang disangka. Tapi kita nggak boleh bilang jering itu salah, belum boleh. Asas praduga bersalah. Asas praduga tidak bersalah. Jering itu bisa dikatakan bersalah atau tidak nanti ketika hakim yang sudah menentukan bahwa jering itu bersalah. Oke. Ya kan? Cuman kita harus melihat ada kok. Ayo kita kaji. Apakah jering sudah bisa memenuhi unsur delik? Apakah jering sudah memenuhi syarat pemidanaan? Syarat pemidanaan itu penting Mas. Ada juga asas kesalahan. Ada sifat melawan hukum. Ada mens rea. Ada nggak tekad batin dari jering itu untuk mengadu domba masyarakat? Untuk membuat masyarakat tuh benci dengan ID dan RS. Nah itu tinggal ayo dibuktikan. Ya wes sekarang itu kita berdoa semoga ini buat pembelajaran jering juga kan gitu. Mas jering sing sabar kan gitu ya. Ojo emosian. Beli jering. Ya beli jering jangan emosian, sing sabar. Semoga ini menjadi pembelajaran tapi aku tetap save jering. Ya, gitu ya. Kritik itu perlu. Kritik itu perlu. Ya. Tapi ketika kita menyampaikannya dengan cara yang tidak baik, orang tidak akan menilai substantif kita. Ya wes, cukup Nal. Tinggal gitu kan. Ya kita ngobrol untuk kalian berpikir. Iya betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.